أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran memberitahu kepada kita akan hal-hal yang penting yang patut kita ketahui. Di antaranya adalah cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang salah, yang itu tentu berangkatnya memang di sini Allah Ta'ala memberi contoh dari ucapannya orang tidak beriman, tetapi Allah Ta'ala sengaja meletakkannya di sini agar kita pun jangan sampai kita menjadi orang yang salah dalam berpikir. Mari kita lihat ayat 111 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Apa alasannya? Mereka mengatakan hanya yang beragama Yahudi dan hanya yang beragama Nasrani yang masuk surga. Allah Ta'ala mengatakan tilka amanihum. Itu hanya angan-angan mereka saja, tidak didasari oleh fakta, data yang valid, yang benar, yang sahih. Allah Ta'ala berkata, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana dasarnya? Kalau kalian benar, mana dasarnya? Allah Ta'ala menjawab lalu pada ayat 12, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan di sini tidak begitu kata Allah Ta'ala. Siapa yang aslama wajhah, yang menyerahkan wajahnya. Mengapa Allah Ta'ala tidak mengatakan aslama qalbah? Dan itu lebih terasa lebih enak, itu aslama qalbah, yang hatinya menyerah. Tidak, aslama wajah, yang menyerahkan wajahnya itu hanya untuk Allah Ta'ala, karena kemuliaan itu pada wajah. Kemuliaan itu pada wajah, gitu ya. Kemuliaan itu pada wajah. Sama dengan misalnya begini, saya kepingin orang itu melihat saya. Misalnya saya berbicara dengan seseorang, lalu orang itu melihat badan saya, melihat kaki saya. Anda ini saya ajak bicara ya, Anda lihat mata saya. Kalau Anda menghormati saya, tidak perlu lihat kaki saya. Begini Pak ya, lihat kaki kita. Begitu ya. Ada orang ketemu kita, ngomong sama kita, saya beritahu Bapak ya, lalu dia ngomong sama, lihat kaki kita. Gitu ya. Bapak saya beritahu, Bapak jangan begini loh. Ya apa sih Anda ini? Gitu ya. Anda ini guyonan apa enggak? Anda bicara lihat orangnya, melihat pada wajahnya. Itu yang disebut menghormati. Artinya kalau seseorang itu menghadapkan wajahnya hanya untuk Allah Ta'ala saja, artinya mengarahkan, ini ya, yang penting, mengarahkan seluruh gitu ya, kemuliaannya hanya untuk memuliakan Allah Ta'ala saja. Ya, perhatikan kalimat saya, mengarahkan seluruh gitu ya, kemuliaannya itu hanya untuk memuliakan Allah Ta'ala saja. Itu pertama. Dan yang kedua, wa huwa muhsin, dan dia berbuat gitu ya, benar. Apa sih muhsin itu? Apa sih muhsin dari kata-kata ahsan, ihsan? Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mal ihsan?
gitu ya. Ihsan kepada Allah, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu kamu menyembah Allah Ta'ala seperti kamu melihatnya, seperti kamu di depannya. Fa idam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau kamu tidak melihat ya memang ya, ketahuilah Allah Ta'ala melihat kamu. Artinya seseorang itu di saat dia beribadah, dia benar-benar merasakan kehadiran Allah Ta'ala di depannya. Karenanya seseorang itu apabila dia ingin berharap amalannya itu diterima oleh Allah Ta'ala, dihormati oleh Allah Ta'ala, seharusnya apa yang terjadi? Seharusnya dia berbuat sesuai dengan pesanannya Allah Ta'ala. Sesuai dengan pesanannya Allah Ta'ala. Sama dengan misalnya ada seorang di restoran, misalnya pegawai, dia dipesan makanan A, dia bawa makanan A, bukan bawa makanan B. Ini enak Pak, ini enak loh. Ini bagaimana? Anda ini nyugui Anda apa Anda saya? Anda ini mau jual apa mau cari rame-rame Anda ini? Saya pesan A, ya A datangkan. Loh ini enak ini hilang, laparnya hilang sudah. Daripada saya yang geli, saya keluar saja. Saya minta dikasih ini, dikasih ini. Loh ini dicari orang favorit saya. Dari orang. Saya cari yang saya inginkan. Gitu ya. Saya cari yang saya inginkan. Kalau ini jangankan bayar, enggak bayar enggak saya makan. Ini yang Anda kasihkan saya ini. Jangankan bayar, gratis enggak saya makan. Oh begitu ya. Iya, balikan. Saya tidak mau minta ini kok. Allah Ta'ala juga begitu. Allah Ta'ala berfirman, gitu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian memang beribadah itu karena cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni. Siapa fattabi'uni itu? Ini itu siapa? Saya itu siapa? Ikuti saya itu siapa? Saya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang dibawa oleh Ibn Katsir. Ibn Katsir tepat sekali bawa hadis ini. Sebuah hadis yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang berbuat sesuatu yang bukan dari kami tertolak. Ini hadis Muslim. Kalau Bukhari Muslim ada lagi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat sesuatu yang baru yang bukan dari kami tertolak. Jadi orang berbuat itu bukan karena ini baik. Baik menurut siapa? Baik menurut Allah Ta'ala. Jadi dibalik saja gampangnya. Kalau seseorang itu berbuat itu karena Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala katakan tadi aslam wajhah, yang menyerahkan wajahnya untuk mencari Allah Ta'ala, pasti dia berbuat sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Klop ini cocok. Kalau orang itu orang itu mencari, misalnya saya mau menghadiahi seseorang misalnya, pasti saya akan memberi dia sesuatu yang dia sukai. Saya harus tahu orang ini kira-kira sukanya apa. Orang ini sukanya apa. Orang itu sukanya barang itu saya beri, sehingga dia merasa senang sekali. Saya kasih hadiah buku misalnya, karena saya tahu dia suka dengan buku lah. Tapi kalau Ustadz dikasih hadiah sepatu bola misalnya, ini bagus Ustadz, kapan nendangnya? Anda ini tidak niat, Anda niat rame-rame lah. Jadi apa ya? Terompa saja. Jadi kan hadiah terompa lebih baik. Sepatu bola makainya kapan? Nanti saya makai rame orang nanti lah. Ini mahal ini sudah tahu, tapi saya tidak pakai ini. Jadi ngasih orang itu atau seragamnya klub misalnya. Tim ini mahal saja. Buat apa? Kasih sarung saja. Biasa pakai sarung dikasih sarung lah. Bukan jersinya klub apa enggak tahu saya lah. Saya pakai itu orangnya enggak ikut pengajian akhirnya. Begitu loh. Pakai kasih tahu saja. Begitu. Jadi memberi itu sesuatu dengan yang orang itu sukai. Begitu cocok dah. Ini saya cocok ini yang saya butuhkan. Saya senang dengan ini. Allah juga begitu. Allah Ta'ala minta barang ini, perbuatan ini saya kerjakan.
Jangan berbuat sesuatu yang tidak Allah Ta'ala minta. Kita balik saja sekarang. Tinggal membalik-balik saja. Berarti kalau ada orang itu berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Gampang. Ngukur ikhlasnya seseorang atau tidak, kita tanyakan saja. Apakah ini ada contohnya dari Nabi? Loh, ini baik. Bentar. Anda cinta kepada Allah Ta'ala? Oh ya, saya cinta. Anda cinta pada Nabi? Oh ya, tentu saya cinta. Karena cinta pada Allah Ta'ala, saya cinta pada Nabi. Kenapa? Anda tidak melakukan perbuatan yang disukai oleh Allah Ta'ala, yang dicontohkan oleh Nabi. Itu saja. Kenapa Anda harus membuat sesuatu yang baru yang Anda sukai, yang belum tentu disukai oleh Allah Ta'ala, dicontohkan oleh Nabi. Itu. Apakah Anda kesulitan mengerjakan apa yang Nabi contohkan? Tidak ada, gampang lah. Bahkan apa yang Anda kerjakan ini sesuatu yang sulit sekali. Begitu ya. Jadi kalau mengukur orang itu ikhlas atau tidak, lihat saja perbuatan ini dicontohkan oleh Nabi atau tidak. Selesai. Begitu ya. Selanjutnya, falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pahalanya sudah Allah Ta'ala siapkan, tidak ada ketakutan buat mereka, dan tidak ada pula kekhawatiran. Tidak ada ketakutan buat mereka dan tidak pula ada ketakutan. Di sini Ibnu Katsir membuat ayat dari surah Al-Kahfi ayat 110, qul faman kana yarju liqa Allah falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Ini ayat 110 dari surah Al-Kahfi. Siapa yang kepingin ketemu Allah Ta'ala, artinya ketemunya itu dihormati Allah Ta'ala, kerjakan perbuatan tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya. Artinya jangan sampai dia berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian perbuatan itu sesuai dengan yang Nabi contohkan. Hasilnya apa? Buat mereka itu pahala dari Allah Ta'ala, tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Baik. Sekarang ayat pertama tadi, ayat 11 mengatakan wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan wa nasara. Tidak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Baik. Ternyata pada ayat 113 wa qalatil yahud laisatin nasara la syai'. Orang Yahudi mengatakan orang Nasara itu salah. Sebaliknya wa qalatil nasara laisatil yahud ala syai'. Orang Nasara mengatakan orang Yahudi itu salah. Padahal keduanya wahum yatlunal kitab. Keduanya baca kitab. Kok saling menyalahkan? Baca kitab kalian, kitab yang belum dirubah, yang asli. Anda menyalahkan orang. Loh, apa salahnya? Salahnya apa? Semua itu harus mengacu kepada data yang benar, tidak hanya sekedar emosi. Ini Allah Ta'ala ngajari pada kita, jangan kita dalam hidup sekedar menyalahkan orang. Salah, Anda salah, pokoknya Anda salah loh. Dasarnya apa salah itu? Salah benar itu dasarnya apa yang difirman oleh Allah Ta'ala, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau sunnah, kata Imam Malik, semua ucapan tertolak, boleh ditolak, boleh diterima, kecuali yang dalam kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Begitu. Allah Ta'ala mengatakan, kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qauli. Begitulah orang-orang yang tidak tahu, bukan la yafqahun, tidak tahu. Allah Ta'ala mengatakan mereka ini orang yang tidak tahu, apa yang benar, yang tepat, yang terbaik untuk mereka. Tidak tahu mereka. Loh, ini kitab Allah, Taurat dulu katakan. Taurat ngajarkan apa? Taurat isinya apa? Coba bacakan. Apa ada dalam Taurat itu kata-kata jangan ngikuti Nabi sesudah saya. Tidak ada Nabi sesudah saya. Apa ada begitu? Tidak ada. Gitu ya. Sebaliknya nanti Nabi Isa membenarkan Nabi Musa. Tidak mungkin Nabi Isa mengatakan Nabi Isa itu salah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti para nabi satu sama lain saling membenarkan. Tidak mungkin dalam kitabnya Nabi Musa, saya nabi terakhir.
Nabi Isa berkata, hanya saya yang nabi. Sebelum saya bukan nabi. Nabi Musa bukan nabi. Nabi Ibrahim bukan nabi. Sebelumnya juga bukan nabi lah. Tidak. Nah, Nabi Isa masih mengatakan saya adalah kelanjutan dari nabi sebelumnya. Nah, dan nanti akan datang. Nah, nanti akan datang nabi sudah saya min ba'di ismu Ahmad. Nah, yang akan datang bernama Ahmad Muhammad. Nah, begitu. Tidak ada dalam kitab mereka. Tidak ada. Tapi itu mereka tutupi. Karena mereka tidak tahu, kata Allah Ta'ala. Tidak tahu. Di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan tidak ngerti. Tidak tahu. Tidak tahu ya, bahwa ini semua akan membawa kepada keselamatan. Tidak tahu. Bahaya ya. Nah, orang tidak tahu itu bahaya. Nah, ya, orang tidak tahu itu berbahaya. Nah, ya. Orang tidak tahu itu berbahaya. Tidak tahu bahwa barang ini berguna. Itu suatu kebodohan yang nyata. Nah, itu ya, suatu kebodohan nyata adalah saya tidak tahu bahwa barang ini berguna untuk saya. Nah, makanya kita mengharap kepada Allah Ta'ala agar diberi petunjuk. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan, gitu ya, begitulah ucapan orang-orang, gitu ya, yang tidak tahu. Padahal mereka itu membaca syariat, nah, gitu ya, syariat yang sama, kitab yang isinya akidahnya sama. Ya, baik, selanjutkan. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan buat mereka itu di hari kiamat nanti. Mengapa? Kok tidak sekarang saja? Tidak tahu mereka kok. Waktu apa diputuskan? Ya. Mereka tidak tahu kalau mereka itu salah. Nah, mereka itu tidak tahu kalau mereka itu salah. Nah, mereka itu tidak tahu bahwa mereka itu salah. Taunya nanti kalau mereka masuk neraka baru tahu kalau mereka itu salah. Gitu ya. Orang itu taunya kalau dia itu salah, gitu ya, waktu dia merasakan hasil perbuatannya. Oh ya, saya itu salah. Nah, saya itu salah. Nah, taunya orang itu kalau salah atau benar saat dia merasakan hasilnya. Orang benar, gitu ya, orang yang benar berperbuatannya pasti dia mengacu kepada hal yang benar. Saya tahu ini benar. Lah itu tadi Bani Israel dan orang Nasoro tidak tahu. Kenapa bisa tidak tahu? Itu pertanyaan. Tidak tahu karena hati mereka sudah ditutupi oleh hawa nafsu. Ini Allah Ta'ala beritahu pada kita bahayanya orang mengikuti hawa nafsu sampai dia tidak tahu, gitu ya. Bukan barang yang kecil, barang yang besar tidak tahu. Bukan hanya barang yang kecil, gitu ya. Barang yang besar jelas tidak tahu. Allah mengatakan fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang jelas, fi dhalalin ba'id, dalam kesesatan yang jauh sekali. Kenapa? Karena mereka tidak, gitu ya, tidak terbiasa mentaati Allah Ta'ala. Ini pelajaran buat kita. Ini pelajaran buat kita, gitu ya. Kita itu sering meremehkan hal-hal yang kita anggap bernilai, berguna, bermanfaat. Gampangnya berzikir. Nah, mengapa kita tidak berzikir? Nah, saya kasih jawaban. Mengapa kita tidak berzikir? Kita tidak berzikir karena kita tidak mengetahui nikmat Allah Ta'ala. Nah, karena kita tidak tahu bahwa sehat itu kenikmatan, iman itu kenikmatan. Nah, apa yang terjadi? Tidak syukur. Karena tidak syukur tidak zikir. Tidak syukur tidak zikir. Apa alasannya kita berzikir? Kita muji Allah Ta'ala, apa alasannya? Kita muji Allah Ta'ala tidak ada alasannya. Tapi kalau kita saya ini lihat Nabi SAW begitu bangun pagi beliau berkata alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya, sudah mematikan saya dan saya akan kembali. Artinya hari ini hadiah buat saya. Hari ini hadiah buat saya agar saya bisa berbuat baik. Apa kata Nabi SAW? Nikmatani maghbunun an katsirin minan nas. Ada dua nikmat yang dilupakan banyak orang. Apa? As-sihah wal faragh. Sehat dan waktu luang. Sehat waktu luang. Sehat waktu luang. Saya ini pandemi saya dipecat, tak bisa kerja loh. Kenapa? Karena memang kita manusia mesin apa? Kita tuh hamba Allah Ta'ala. As-sihah wal faragh. Waktu kita sekarang sehat itu mahal ya. Sehat
Waktu luang pakai baca Al-Quran, pakai berzikir. Ini waktu yang Allah Ta'ala luangkan buat kita. Nanti kalau kita sudah pensiun, sudah tua, tidak bisa baca Quran lama-lama, menggos kita, tersengal-sengal. Pakai oksigen sebelah kita nanti. Beli oksigen buat ngaji. Beli oksigen, ini ya buat ngaji. Mengapa? Tidak kuat dadanya. Waktu masih muda, sehat, kuat, baca Al-Quran, banyak bacanya Al-Quran, sekian juz. Anda kok banyak baca Al-Quran loh? Anda tidak tahu pahalanya. Membaca Al-Quran itu satu ayat sama pahalanya dengan nilainya lebih baik daripada seekor unta. 2, 3. Saya baca, apa salahnya saya? Nah, saya berzikir, baca Al-Quran. Saya dikasih sehat itu tidak ternilai nilainya. Nilainya waktu masuk rumah sakit baru tahu nilainya. Begitu ya, kasir baru tahu nilainya. Oh ternyata sehat itu mahal ya, tidak tahu saya. Taunya kalau kita sehat itu bernilai waktu orang seseorang itu bayar uangnya untuk bayar di rumah sakit. Kita sehat, terima kasih kepada Allah, bersyukur, baca Al-Quran, banyak berzikir, alhamdulillah. Saya masih sehat, keluarga saya sehat, tidak kena COVID, tidak kena segala macam, bersyukurlah. Karena tidak tahu, ya maaf saja, karena tidak tahu kesehatan suatu kenikmatan, iman itu suatu kenikmatan, tidak syukur. Tidak syukur, tidak zikir. Tidak zikir. Begitu ya, masih ada lagi. Kenapa kok kita tidak beramal soleh? Tidak beramal soleh. Karena kita tidak takut akan hari pertemuan dengan Allah Ta'ala. Lihat dalam Al-Quran. Ya khawfuna yawman tataqalu fil qulub asor. Mereka takut hari di mana wajah, pandangan dan hati itu bergolak. Begitu juga Allah Ta'ala mereka mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu rabbina yawman abusan famtalun. Saya tidak kepingin terima kasih pada Anda. Tidak usah syukur. Saya takut akan hari di mana abus, semua orang merengut. Tidak ada orang, kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti yang puas dengan amalnya. Tidak ada orang puas dengan amalnya. Coba dulu saya banyak berzikir kan lebih baik. Coba saya dulu banyak baca Al-Quran lebih baik. Ada apa saya ngurusi negara itu? Begitu ya. Saya ngurusi virus itu ada apa? Virusnya tidak tahu saya urusi. Saya ngurusi dia ada apa? Begitu ya. Kata apa? Sebab saya bisa banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak sholat. Begitu ya. Pahala saya lebih banyak. Karena saya asyik melupakan Allah Ta'ala, amal saya sedikit. Coba saya banyak berzikir. Tidak ada orang yang puas. Coba saya dulu sedekah lebih banyak membantu orang, lebih banyak begini. Waktu saya di dunia, saya habiskan mengumpulkan harta. Harta saya banyak, tapi amal soleh saya sedikit. Jadi bukan hanya orang yang masuk neraka saja, yang masuk surga pun tidak merasa puas. Bukan yang masuk neraka saja, yang masuk surga pun juga tidak merasa puas, karena dia merasa dulu saya bisa kok berbuat baik lebih banyak dari yang sekarang ini bisa. Tapi waktu itu saya sia-siakan. Waktu itu saya sia-siakan sehingga saya kekurangan amal soleh. Andai kan amal soleh saya itu banyak, saya Allah Ta'ala lebih banyak diberi Allah Ta'ala kemampuan memberi syafaat. 1 orang, 2 orang, bayangkan ada orang yang di neraka kita keluarkan. Kita ngeluarkan orang dari rumah sakit, ada orang sakit, saya usap-usap begini. Dokter bilang, ini orang mau mati Pak, sudah usap. Tidak apa, saya usap segini. Orang itu sehat, keluar bagaimana? Pada terima kasih orang itu. Ini di neraka orangnya. Di neraka saya keluarkan 1 orang. Dari keluarga, dari teman, dan saya keluarkan 1 orang. Bayangkan kalau 2 orang, 3 orang. Ada seorang, kata Rasulullah SAW, bisa mengeluarkan orang dari neraka sebanyak Bani Tamim. Begitu ya. Dan begitu banyaknya amal solehnya dikeluarkan dari neraka. Ini yang mesti kita kerjakan. Jangan kita asyik mencari dunia, oleh syaitan disuruh cari dunia, hanya kita lupa mengumpulkan amal soleh. Padahal amal soleh itu apa sih? Gampang. Banyak mengingat Allah Ta'ala, banyak membaca kitab Allah.
banyak mendirikan sholat. Itu sesuatu yang mudah, tapi kita lupakan. Beliau bersabda, atimut ta'am, silul arham, sallu billail wa nusniyam, tadkhul jannah bisalam. Silul arham. Hadis lain mengatakan afsus salam. Sambunglah silaturahmi, sebarkan makanan. Salat malam, masuk surga dengan selamat. Tidak pakai kecemplung neraka dulu. Tidak pakai kecemplung neraka dulu. Masuk surga dengan selamat. Itulah yang terkait dengan keselamatan di akhirat nanti. Kita lanjutkan ayat 114 dari surat Al-Baqarah yang hampir sama dengan sebelumnya. Hasil dari kekafiran itu apa? Ayat 114 saya baca. A'udzubillahi wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa, kata Allah Ta'ala, yang lebih zalim dari orang yang mencegah orang dari masuk ke masjid, dari mengingat nama Allah Ta'ala padanya, dan bahkan sa'a fi kharabiha, menghancurkannya, melarang orang, sebenarnya, kalimat itu begini sebenarnya. Apa ada perbuatan yang lebih zalim dari perbuatan melarang orang ke masjid? Apa ada perbuatan yang lebih zalim dari perbuatan melarang orang ke masjid? Begitu ya, bukan orangnya tidak sekarang. Allah Ta'ala ini sama saja, baik itu perbuatannya maupun orangnya. Waman, dan siapa orang yang lebih zalim? Bisa juga siapa perbuatan yang lebih zalim dari perbuatan mencegah orang ke masjid. Apa ada perbuatan yang lebih salah, lebih zalim dari perbuatan mencegah orang ke masjid? Jadi di sini Allah Taala mengatakan perbuatan yang paling istimewa, yang paling hebat dosanya itu bukan soal kekafiran saja, mencegah orang, mencegah orang dari masuk ke masjid. Apa salahnya? Apa salahnya masjid itu? Apa salahnya masjid? Apa salahnya masjid? Ada orang yang dia tidak sholat, silahkan. Tapi ada lagi orang yang mencegah orang dari menyembah Allah Ta'ala dan bahkan merusaknya. Itu perbuatan yang paling hebat. Mereka ini ulaika ma kana yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu terpaksa masuk ke masjid dalam keadaan takut. Misalnya saya kasih contoh ke Ka'bah misalnya, Ka'bah. Pada zaman Nabi SAW, orang beriman tidak berani ke masjid, tidak berani ke masjid. Nabi ke masjid tapi ya diganggu. Nabi ke masjid tapi diganggu. Di mana beliau waktu sholat oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth dijirit dari belakang. Dijirit dari belakang. Sambukan loh. Dia bernafas beliau. Lari. Abu Bakar sedikit lari dari jauh. Ataqtuluna rajulan ayyakul rabbiyallah. Kalian mau bunuh orang mengatakan Allah Ta'ala Tuhan saya. Pernah pula beliau sujud lalu oleh orang kafir diletakkan perutnya hewan kemarin setelah mereka menyembelih, jeroannya yang banyak diletakkan di atas tubuh beliau. Saya bangun beliau. Lalu setelah datang Fatimah dari jauh sambil maki-maki mereka, diangkat barang tadi. Lalu beliau berkata, Allahumma alaika biha, ditunjuk satu-satu orang-orang tadi itu. Mereka semuanya ditunjuk itu mati di sumur Badar nanti. Kecuali Abu Lahab mati di Makkah dalam keadaan busuk. Begitu ya. Jadi ini istimewa. Perbuatan melarang orang ke masjid itu istimewa. Gitu ya. Mengapa? Karena perbuatan ke masjid juga istimewa. Perbuatan ke masjid juga istimewa. Gitu ya. Perbuatan orang ke masjid istimewa. Sehingga menutup masjid juga istimewa. Gitu ya. Perbuatan ke masjid itu istimewa. Masjid itu istimewa. Perbuatan ke masjid juga istimewa. Gitu ya. Masjid itu Allah Ta'ala fi buyutin azina Allah an turfa' surat An-Nur ayyudhkar fiha ismuhu di yusabbihu lahu biha bil ghudwi wal asal.
masjid gitu ya, anturfa'ah, diizinkan Allah Ta'ala untuk ditinggikan, baik bangunannya, gitu ya, kedudukannya, semuanya ini istimewa masjid ini. Gitu ya. Karena di dalamnya ada perbuatan namanya gitu ya, yustabihu fiha bil uri wal asal. Ada perbuatan yang mendirikan salat. Sabat itu artinya salat, bisa zikir lah di pagi dan petang. Siapa yang kerjakannya? Rijalun la tulhim tijaratun wala bin adikillah wa iqamus sholati wa ita'iz zakah, gitu ya. Di dalamnya itu ada orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangunannya istimewa, di dalamnya ada perbuatan istimewa dikerjakan oleh orang istimewa. Yaitu orang yang takut kepada Allah taala. Yang tadi saya katakan ya khafuna yauma tataqallabu fihi al-absar. Mereka takut hari di mana berbolaknya pandangan dan pandangan dan hati. Kenapa kok begitu? Karena hati mereka Allah Ta'ala ibaratkan sebagai nur. Allah nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala itu cahaya langit dan bumi. Matal nurhi kamishkat. Perumpamaan cahaya seperti miskat, tempatnya. Miskat itu tempatnya. Tempatnya lampu, tempatnya. Al-mishkat fi zujajah. Al-misbah fi miskat. Al-mishkat fi zujajah. Di atasnya miskat itu ada zujajah, kaca, semprongnya. Az-zujajah ka'annaha kawkabun duri. Semprongnya ini kacanya seperti bintang bercahaya, bayangkan. Lalu dialiri dengan apa? Minyak. Gitu ya. Yuqar min syajaratin zaitunatin la syarikatin wala ghurbiyyah. Diisi oleh minyak zaitun yang tidak terpengaruh oleh barat dan timur, karena letaknya minyak zaitun itu di mana? Di mana letaknya? Ya di Syam. Syam itu letaknya di benua Asia, tapi dia ikut Eropa barat dan dia juga bagian dari Asia. La syarqiyah wala ghurbiyyah, tidak timur tidak barat. Ya kadu zaitu hayuti walau tasdunar. Hampir saja gitu ya, lampu minyaknya bercahaya meskipun tidak dinyalakan lampunya. Jadi semprongnya ini kacanya menyala. Lalu minyaknya menyala. Gitu ya. Apa semprongnya ini? Gitu ya. Hatinya orang beriman. Adapun miskat tempatnya dadanya orang beriman. Adapun yang dia disuplai gitu ya, oleh minyak yang menyala, yaitu ilmunya, gitu ya, imannya, gitu ya, kemudian menghasilkan amal soleh, yaitu cahayanya. Ini dikerjakan di mana? Di masjid. Dikerjakan di masjid. Yang kita kerjakan sekarang ini adalah proses beribadah dan mencari ilmu. Ya ini yang Allah Ta'ala katakan gitu ya, kacanya menyala, gitu ya, minyaknya menyala. Artinya dadanya menyala, minyaknya yaitu ilmunya menyala, nanti menghasilkan amal soleh juga menyala pula. Di mana? Di masjid. Jadi kalau ada orang mau mematikan cahaya Islam, dimulai dari menghalangi orang dari ke masjid. Kalau ada orang mau mematikan cahaya Islam, dimulai dari menghalangi orang ke masjid. Masjidnya ditutup, atau ya, orang sholat itu kan, sholat di masjid itu sunnah siapa? Apa maksudnya sunnah? Maksudnya sunnah itu apa? Maksudnya sunnah itu yang dikerjakan Nabi selalu ke masjid. Nabi waktu beliau sakit tidak bisa bangun, dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dan Abbas dari kamarnya begini, didudukkan di tempatnya imam. Dan sebelumnya katanya seorang sahabat, dulu zaman Nabi SAW, ada orang yang sakit tidak bisa ke masjid, diantarkan 2 orang, didudukkan di shaf. Karena mereka tahu, saya katakan tadi, tahu nilainya sholat di masjid, sholat dari masjid, sholat. Kalau sekiranya mereka itu tahu, kata Rasulullah SAW, nilainya shaf awal, mereka akan berundi, mau undian mereka. Datang segera ke masjid, aku mau undi, ini nilainya besar ke masjid ini, besar. Basyil masyaina bizulam bin nuri tamah fi zulam bin nuri tamah yaumil qiyamah. Basyil masyaina ila masajid kita fi zulam bin nuri tamah yaumil qiyamah. Berikan berita gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan malam dengan ke masjid dengan cahaya sempurna dari kiamat nanti. Mereka berangkat maghrib sudah mau gelap, isya gelap, subuh gelap. Masjid mereka, masjid. Gitu ya. Nanti akan ada cahaya buat mereka di hari kiamat nanti. Inilah contoh gitu ya, orang-orang yang hatinya bercahaya, bukan orang yang hatinya gelap yang tadi mereka mengklaim
kita pasti masuk surga. Kita masih masuk surga loh. Gitu ya. Pasti masuk surga. Yahudi mengatakan kami masuk surga. Orang Nasrani kami masuk surga. Apa dasarnya? Nabi bersabda, gitu ya. Kullu ummati yadkhulul jannah. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat saya pasti semuanya masuk surga. Illa man ya'ba. Kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Gitu ya. Wa man ya'ba. Apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani, gitu ya, dakhala jannah. Yang mentaati saya masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang melawan saya, berarti dia mau masuk surga lah. Yang tidak mentaati Nabi SAW, yang tidak mau mengerjakan sunnahnya SAW, nah, kita kerjakan sunnahnya Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan zikir, baca Al-Quran, gitu ya. Salat di masjid, salat malam, sudah itu saja. Kerjakan apa yang Nabi kerjakan. Tidak perlu menambah perbuatan baru gitu ya, yang Nabi tidak kasih contoh, yang berarti itu belum tentu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Kalau kita mengerjakan perbuatan yang Nabi contohkan, pahalanya dua. Pahala karena kita berbuat baik, dan yang kedua pahala karena mentaati Rasulullah SAW. Nah, ini saya berbuat begini dalam konteks mentaati Nabi. Saya bisa buat doa segala macam, saya bisa, gitu ya. Tetapi bukan soal saya bisa. Saya mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu, ini yang penting kita pahami. Jangan kita merasa bahwa saya lebih mampu, jangan. Baik. Saya ingatkan ayat 19. Ini penjelasannya. Walillahi al-masyriq wal maghrib. Miliknya Allah Taala timur dan barat itu. Begitu ya. Kalau ini saya kaitkan dengan ayat sebelumnya mengenai dilarang ke masjid. Ada berkata bahwa ayat ini terkait dengan waktu Nabi SAW beliau keluar dari Mekah dan terpaksa beliau tidak bisa lagi menghadap ke Ka'bah, harus ke Baitul Maqdis. Allah Ta'ala mengatakan kalau mau menghadap ke Syam, Baitul Maqdis, gitu ya, itu miliknya Allah Ta'ala. Ke Ka'bah milik Allah Ta'ala, gitu ya. Jadi tidak ada masalah ke barat dan ke timur itu. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja menghadap, di situ kalian dapati wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Orang yang di sebelah misalnya sekarang di Ka'bah, yang di sebelah barat menghadap ke timur udah ke barat. Semuanya menghadap ke Mekah. Begitu ya. Tidak ada masalah. Bukan soal timur dan barat, tapi yang penting menghadapkan wajahnya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim. Allah Ta'ala itu luas rahmatnya, luas ilmunya, gitu ya. Luas segalanya Allah Subhanahu wa taala itu, dan dia Maha mengetahui. Lalu bagaimana ya kalau ada orang yang sholat, gitu ya, lalu dia tidak tahu, gitu ya. Setelah dia selesai dia tidak tahu. Semua mazhab mengatakan tidak apa-apa. Setelah selesai sholat dia salah kiblatnya, tidak apa-apa, gitu ya. Tetapi Imam Syafi'i ya, gitu ya, beliau berpendapat bahwa udah bisa, gitu ya, harus mengulangi sholatnya karena kiblat itu penting, syarat. Kalau dia sholat tidak menghadap ke kiblat, gitu ya. Tapi ulama lain mengatakan tidak apa-apa. Bagaimana seseorang diharuskan mengetahui kiblat? Gitu ya. Bagaimana seorang diharuskan mengetahui? Ya kalau ada matahari, orang bisa menduga-duga. Kalau tidak ada matahari, gitu ya, waktu subuh misalnya, menunggu matahari muncul, katanya tentu sudah habis waktunya, gitu ya, sudah syuruk ini, sudah habis waktunya subuh, itu mataharinya, sudah habis waktu subuh. Gitu ya. Tapi yang Syafi'i mengatakan tidak bisa, orang harus mengetahui. Ya, inilah terbiasa, hal yang biasa saya kira di dalam masalah fikih, gitu ya, tidak apa-apa, gitu ya. Baik, selanjutkan. Mengenai ucapan yang salah juga, ya. Ayat 116, wa qalu takhadzallahu walada. Lihat di sini. Semakin kita baca Al-Qur'an, semakin kita lihat bagaimana kesalahan mereka. Setelah mereka mengklaim mereka penghuni surga, mereka mengatakan wa qalu takhadzallahu walada. Allah Ta'ala itu punya anak. Kenapa ya? Lihat di sini. Semua agama selain Islam, semua keyakinan selain Islam, ya, pasti mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya istri, Tuhan itu punya anak.
Semua, gitu ya. Semua keyakinan selain Islam, gitu ya, pasti mereka mengatakan Tuhan itu punya istri, Tuhan itu punya anak. Begitu. Lah, ini hal semacam ini mereka diadopsi, dimasukkan ke dalam Islam, gitu ya, agar Islam menjadi diterima oleh agama lain. Berganti nama Islamnya, rusak. Rusak Islamnya, enggak menjadi agama baru, gitu ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah Taala. Nasr mengatakan Isa itu ibnullah. Gitu ya. Sama-sama salahnya. Itu salah kata Allah Taala. Ballahu ma fis samawati wal ardi kulluhu qanitun. Semuanya miliknya Allah Taala. Semuanya taat pada Allah Taala. Allah Taala tidak perlu anak. Untuk apa anak? Anak itu identik dengan, gitu ya, dengan terbatasnya usia, gitu ya, dengan lemahnya. Nah, itu suatu ucapan yang berat sekali dalam barang Allah Taala. Allah Taala itu badi'us samawati wal ard. Dia yang memulai, bukan bada'a, bukan badi'. Badi' itu memulai sesuatu yang tidak ada. Kalau bada'a memulai yang ada. Kalau bada'a memulai yang tidak ada. Nah, dari tidak ada menjadi ada. Gitu ya. Alam tara anna samawati wal ardi kanat ratqan fafataqnahuma. Kamu tidak tahu kata Allah Taala. Alam semesta ini dulu ratqan. Solid begini. Fafataqnahuma, kami hancurkan. Begitu ya. Itu orang ketahui 1400 tahun setelah Allah Taala berfirman. Allah Taala mengatakan alam ini jadi satu, kemudian kami pecah begini. Gitu ya. Wa idza qala amran fa inna lahu fa inna yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah Taala kepingin mengusung sesuatu tinggal mengatakan kun, jadilah jadi. Nah, bukan Allah Taala bukan tukang sulap, tidak. Tidak. Bukan Allah Taala itu menjadikan sesuatu lalu tanpa proses, tidak. Prosesnya begitu cepat sampai kita melihatnya tiba-tiba. Begitu ya, secepat mungkin prosesnya itu sampai kita melihat tiba-tiba. Begitu ya, sama dengan manusia biasalah tukang sulap. Begitu cepat seperti itu, tapi itu ada ilmunya. Allah Taala menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Begitu cepatnya sampai kita melihat barang itu terjadi dengan sendirinya. Kun fayakun lah. Gitu ya, kun fayakun itu kalau manusia kun fayakun. Gitu ya. Tapi kalau alam semesta tidak. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa, karena begitu besarnya alam semesta ini, begitu hebatnya, perlu waktu berat. Tapi Allah Taala, "Wa min lughub," kami tidak capek. Apalagi masalah kita yang kecil-kecil lah. Jangan kita dalam hidup ini melupakan Allah Taala lah, sehingga seluruh masalah kita pikirkan. Tidak, kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang mampu menciptakan alam ini dan menyelesaikan urusan kita. InsyaAllah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.